Sedulur daring pitutur, selamat bersua kembali dalam materi pengetahuan budaya pendahulu kita. Dumadinipun sira anane bapa lan mbok ira, mbok bapanira minangka lantaran ira urip ning alam dunya. Manitisipun saking trah tatanipun maring sanggama, dalam materi pengetahuan kali ini kita akan mengulas tentang adabipun sanggama. Sanggama merupakan bahasa sains dan familiar kita artikan sebagai persetubuhan. Persetubuhan makhluk hidup termasuk kita manusia itu ada adabnya, tidak seperti yang kita khayalkan. Ditekankan ada 3 yang dilarang. Apakah itu? Sanggama pada setiap pasangan hidup. 1. Itu yang namanya senggama tidak boleh dilakukan pada tempat yang sembarangan. Itu yang pertama. Yang kedua, senggama tidak boleh dilakukan sembarangan dan tempat yang sembarangan. Senggama tidak boleh dilakukan pada waktu yang sembarangan, karena senggama manitisnya terah manusia. Jadi ada 3 poin yang ditata atau yang diatur berdasarkan adab. 1. Tidak boleh dilakukan sembarangan. Yang kedua, tidak boleh dilakukan pada tempat yang sembarangan. Dan yang ketiga, tidak boleh senggama pada waktu yang sembarangan. Ya, karena kita manusia ya. Belum lama ini saya menyaksikan video seorang remaja berseragam sekolah, berbalutkan agama itu seragamnya, melakukan senggama
tempat yang sembarangan. Itu tidak boleh. Dalam adab, karena budaya menekankan pengetahuan kita tentang peradaban, tidak boleh dilakukan sembarangan, artinya asal-asalan. Karena yang namanya senggama, proses dari terbentuknya janin manusia. Bila dilakukan sembarangan, kelak nanti bila menitis menjadi seorang bayi, karakternya pun sembarangan. Tidak boleh pada waktu yang sembarangan, karena senggama termasuk ibadahnya manusia. Ya, jadi senggama itu termasuk perbuatan yang mulia, termasuk perbuatan ibadah bagi manusianya. Dapat kita bayangkan bila seseorang melakukan senggama pada tempat sembarangan, pada sembarangan, dan pada waktu yang asal-asalan. Logikanya, manusia terbentuk dari bahan ayah dan ibunya. Walaupun bahannya bagus, bila pada tempat yang sembarangan, pada waktu yang sembarangan, dan asal-asalan, maka yang terjadi anaknya pun ya asal-asalan, tidak berkualitas. Karena senggama adalah mekanisme dalam menghadirkan jiwa manusia agar anak yang lahir berkualitas. Itu secara genetik. Walaupun misalnya senggama dilakukan dengan doa-doa, misalnya doa-doa yang ampuh, bila cara bersenggamanya seperti hewan, ini sembarangan ya. Bila senggamanya seperti hewan, itu artinya sembarangan. Walaupun disertai doa-doa yang ampuh, karena proses senggama atau tatanan senggamanya seperti hewan, ya secara tidak langsung ini jelas seperti hewan. Manusia mempunyai tata cara senggama sendiri. Bagaimana? Kita akan lanjut pada episode berikutnya.